Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview sedikit materi berkaitan dengan akuntansi. Nah, kalau misalkan untuk akuntansi, kemarin kan sudah saya jelaskan berkali-kali kalau yang namanya akuntansi itu terdiri dari dua akun. Ada akun real sama akun nominal. Kalau misalkan untuk akun real, itu hanya ada 3 akun. Yang pertama itu akun harta, yang kedua akun kewajiban atau utang, dan juga ada ekuitas atau modal. Jadi kalau misalkan untuk akun harta ini bisa disebut juga sebagai akun aktiva. Tapi kalau untuk pasiva itu terdapat akun kewajiban atau utang dan juga ekuitas ataupun modal. Jadi kalau untuk pertambahannya, ketika aktiva bertambah ataupun akun harta bertambah, itu kalau bertambah di sisi sebelah kiri, di sisi debit. Kalau misalkan untuk kewajiban dan juga modal, utang dan juga modal, kalau misalkan bertambah itu di sisi sebelah kanan, di sisi kredit. Kemudian kalau untuk akun nominal, ada akun beban dan juga ada akun pendapatan. Kalau misalkan beban bertambah itu di sisi sebelah kiri, di sisi debit. Tapi kalau misalkan untuk pendapatan ketika bertambah itu di sisi sebelah kanan, di sisi kredit. Seperti itu. Itu harus konsep yang benar-benar harus kalian pahami. Terus kalau misalkan kalian mau menjawab soal, tergantung konteks soalnya. Kalau misalkan yang ditanyakan berkaitan dengan beban, ya kalian gak usah memasukkan akun-akun harta dan lain sebagainya, cukup beban saja. Begitu juga kalau misalkan yang ditanyakan seputar akun beban, ya sudah, yang kalian masukkan, yang kalian golongkan ya hanya akun beban, hanya akun harta saja. Seperti itu. Terus, nah ini harus kalian pahami persamaan dasar akuntansinya, bisa kalian baca. Terus kalau untuk hasil analisisnya, misalkan ini kan sudah disebutkan kalau pada tanggal 16 Januari Mr. Yusuf menyetor uang tunai untuk modal awal sebesar 20 juta. Nah, Tuan Yusuf ini menyetor uang tunai sebagai modal awal. Berarti kalau misalkan modal awalnya dia menyetor uang sebanyak 20 juta, berarti yang bertambah itu akun apa? Akun kas dan juga modal. Akun kas kalau misalkan bertambah di sisi sebelah kredit, akun kas kalau misalkan bertambah di sisi sebelah kiri, yakni akun debit. Terus kalau misalkan modal capital, itu kalau misalkan bertambah di sisi sebelah kanan, di sisi kredit. Ini kan sudah dijelaskan. Bisa dipahami lebih lanjut. Terus ini ada banyak transaksi yang bisa kalian pahami. Terus kalau misalkan untuk